Halo semua, Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi internasional di masa Perang Dunia Kedua. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Bayu Julius, NPM 023 dari kelas C1. Kemudian, nama-nama nama-nama anggota kelompok saya. Baik, mungkin saya akan mulai untuk presentasi kali ini. Saya akan membuka dengan apa sih Perang Dunia Kedua atau kapan terjadi ya. Perang Dunia Kedua itu adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah atau bisa dikatakan sebuah perang global yang terjadi di tahun 1939 sampai dengan 1945. Kalau kita membahas tentang Perang Dunia Kedua, ada banyak hal yang mungkin uh, masuk ke dalam pikiran seperti beberapa istilahnya apa ya invasi yang dilakukan negara-negara ataupun seperti hal-hal kayak strategi Blitzkrieg yang dimiliki Jerman. Tapi kali ini kami dari kelompok 3 akan berfokus kepada kegiatan ekonomi yang terjadi di masa Perang Dunia Kedua. Sebelumnya Perang Dunia Kedua ini pastilah suatu peristiwa yang selalu melekat di ingatan tiap orang karena istilahnya salah satu hal umum yang dipelajari di berbagai jenjang. Nah, Perang Dunia Kedua ini secara garis besar itu membentuk negara-negara menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sekutu dan poros. Nah, kelompok poros ini adalah negara-negara yang berkoordinasi untuk melawan kelompok sekutu. Nah, kelompok sekutu ini saling berkoordinasi satu sama lain, sedangkan kelompok poros itu tidak berkoordinasi satu sama lain. Perang Dunia Kedua juga dikatakan sebagai salah satu perang terbesar yang memakan korban sekitar 50 sampai dengan 70 juta jiwa dan melibatkan sekitar 100 juta orang dalam berbagai kekuatan militer. Dalam Perang Dunia Kedua juga digunakan berbagai senjata militer seperti senjata nuklir ataupun Holocaust yang menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Kemudian, lantas pengaruhnya apa sih Perang Dunia sebesar itu terhadap ekonomi? Pasti ada pengaruhnya. Seperti misalkan apabila kita tarik secara garis besar, perang itu memerlukan biaya yang tinggi sehingga negara-negara yang ikut dalam peperangan itu mengalokasikan dana-dana yang dimilikinya terhadap suplai ataupun kebutuhan perang yang mereka butuhkan. Selain itu juga peperangan akan menyebabkan beberapa hal seperti industri-industri yang ditutup. Kemudian masyarakat yang memiliki usaha mungkin akan menutup usahanya karena mereka merasa lebih aman untuk berdiam di rumah dibandingkan menjalankan usahanya di luar rumah. Selain itu juga pemerintah akan lebih mengalokasikan dana-dana yang ada dibandingkan untuk memberikan dana tersebut untuk mensuplai kegiatan perekonomian dilakukan oleh masyarakatnya. Mereka akan lebih mengarah ke suplai persenjataan ataupun suplai-suplai perang yang akan mendukung mereka untuk memenangkan perang ini. Ada banyak hal yang terjadi di dalam Perang Dunia Kedua, tapi secara garis besar itu bisa dikatakan bahwa perekonomian di dunia itu semuanya mengalami kekacauan. Meskipun ada beberapa negara yang bisa survive ataupun masih ada negara-negara yang bisa istilahnya memanfaatkan keadaan di masa Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 sampai dengan 1945 ini. Tapi secara garis besar, perekonomian di dunia itu dikatakan mengalami kekacauan di mana ada beberapa negara-negara yang ikut perang itu mengalami Great Depression yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian dua poin lainnya adalah Amerika Serikat yang muncul sebagai negara kreditur dan Jerman dan Jepang yang berubah menjadi negara industri. Kemudian ini adalah analisis singkat yang dikutip dari beberapa sumber, yakni tentang analisis GDP atau Gross Domestic Product. Yang pertama United Kingdom dengan populasi 47,5 juta jiwa dengan luas wilayah kurang lebih sekitar 245.000 km persegi, memiliki PDB sekitar 284,2 miliar dolar dan pendapatan per kapitanya itu 5.983 dolar. Yang kedua ada Jerman dengan populasi 68,6 juta jiwa dengan luas wilayah 473.000 km persegi dan tingkat PDB-nya di 351,4 miliar dolar dan pendapatan per kapita masyarakatnya adalah 5.126. Kemudian yang ketiga adalah populasi dari Prancis, yakni 42 juta jiwa dengan luas wilayah 551.000 km persegi
PDB 186,6 miliar dolar, dan pendapatan per kapitanya 4.424 dolar. Baik, setelahnya akan dilanjutkan oleh penyaji satu tentang strategi mempertahankan perekonomian di berbagai negara. Kepada penyaji satu, saya persilakan. Baik, selanjutnya akan saya bawakan tentang strategi mempertahankan perekonomian di berbagai negara. Perkenalkan, nama saya Karen Jessica dari kelompok 3. Tentang strategi mempertahankan perekonomian di berbagai negara, dengan mencermati konteksnya, kita akan melihat bagaimana berbagai bangsa itu seringkali memiliki motif ekonomi yang sama sewaktu mereka memulai untuk siap berperang. Pertama, depresi besar baru saja menyebabkan krisis global. Jerman masih terguncang karena kekalahan mereka di Perang Dunia Kedua. Ketika Adolf Hitler berjanji untuk mengakhiri penderitaan ekonomi dan penghinaan rakyat Jerman, partai politiknya naik ke kekuasaan saat itu. Untuk menciptakan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh perekonomian, pemerintah Hitler meningkatkan penguatan militer dan bisnis Jerman, diberi kontrak untuk menguntungkan pemerintahan. Dan salah satu bagian dari rencana Hitler adalah menggunakan kekuatan militer baru ini untuk menyerang negara-negara tetangga untuk mengambil sumber daya dan barang-barang industri yang memajukan visi-visi tentang Jerman yang lebih besar. Tentu saja karena visinya juga menuntut kemurnian untuk rasnya dan etnik dari wilayah yang diperluas ini, rencana ini juga menuntut penghapusan atau genosida dari banyak penduduk di wilayah-wilayah taklukan bangsa Jerman. Penduduk di wilayah tersebut, beberapa orang ini dari negeri-negeri yang kaum minoritas di Jerman, juga dipaksa menjadi tenaga kerja tidak dibayar, alias mereka dipaksa untuk melakukan kerja-kerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintahan Jerman saat itu. Pada dasarnya mereka itu bisa disebut sebagai budak untuk mesin perang Jerman. Next. Di sisi lain, Jepang memiliki masalah yang sama. Depresi telah mengakibatkan kemiskinan yang meluas selama masa itu. Jepang tidak punya banyak sumber daya alam dan pemerintah terlilit hutang karena ingin lebih sedikit bergantung pada pasar luar negeri untuk minyak dan karet. Koloni yang didirikan oleh Jepang di Korea dan Manchuria untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya yang berharga ini dan untuk digunakan dan untuk menjual. Amerika Serikat tidak menyetujui agresi ini, maka mereka mulai untuk memblokir ekspor minyak pada tahun 1940 untuk memperlambat rencana ekonomi bangsa Jepang. Jepang mempercepat rencana untuk menyerang Indonesia dan Filipina untuk mereka bisa mengambil sumber daya dari kedua negara tersebut. Dan lagi-lagi Amerika Serikat memberlakukan pembatasan yang parah terhadap bangsa Jepang. Jepang mengangkat taruhannya dengan serangan mereka atas Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, menempatkan mereka berperang dengan Perdana Menteri Jepang pada saat itu, Jenderal Tojo. Seperti halnya Jerman, dia percaya Jepang membutuhkan total ekonomi perang dan mengambil langkah dramatis untuk mencapainya. Baik, selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya, Kada Idawan Diana, MPM 156. Rusia Soviet atau USSR karena takut akan agresi Jerman menggunakan ekonomi masa damai untuk membangun kekuatan militer mereka pesisir seperti yang dilakukan Jerman. Sejak tahun 1938 hingga 1941, pemimpin Rusia Joseph Stalin mengadakan jumlah pasukannya menjadi 5 juta pasukan. Untuk membayarnya, semua rumah tangga di Rusia harus mengurangi konsumsi makanan, bahan bakar, dan sumber daya lainnya. Hal ini tidak akan berjalan mulus di kebanyakan negara, tetapi Rusia Soviet memiliki ekonomi komando yang memberi kendali negara
atas semua industri, termasuk pertanian dan makanan yang mereka produksi. Tingkat kontrol pemerintah ini memberi USSR keuntungan ketika datang untuk menggerakkan sumber daya dan tenaga kerja industri untuk perang. Sebagian besar negara berjuang untuk beradaptasi dengan total ekonomi perang, tetapi komando ekonomi Rusia sudah begitu dekat dengan konsep itu, lebih mudah untuk menuntut warga dan bisnis untuk bergabung dengan upah perang. Ekonomi di Amerika Serikat adalah cerita lain. Perubahan prioritas ekonomi yang jelas telah dimulai bahkan sebelum Amerika Serikat aktif memasuki perang dalam bulan Desember 1941 ketika Jepang menyerang pangkalan udara Pearl Harbor. Amerika Serikat, Presiden Roosevelt telah mendatangi undang-undangan 9 bulan sebelumnya untuk membuat program sewa pinjaman. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat untuk memasuki kapal perang, pesawat, dan amunisi dan makanan bagi warga sipil untuk membantu bangsa-bangsa sekutu yang sedang berperang melawan Jerman, Italia, dan Jepang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis PDB negara anggota World War II. Selanjutnya. Di Eropa, sebelum pecah perang, sekutu memiliki keunggulan signifikan dalam hal populasi dan ekonomi. Pada tahun 1938, sekutu barat, yaitu Britania, Prancis, Polandia, dan jajahan Britania memiliki populasi 30% lebih besar dan produk domestik bruto 30% lebih besar daripada poros Eropa, yaitu Jerman dan Italia. Jika koloni disertakan dalam hitungan, sekutu mendapatkan keunggulan 5:1 dalam jumlah penduduk dan 2:1 dalam PDB. Nah, di Asia pada saat yang sama, Tiongkok memiliki jumlah penduduk 6 kali lebih dari Jepang, tetapi PDB yang 89% lebih tinggi, jumlah ini berkurang menjadi populasi 3 kali lebih banyak dan PDB 38% lebih tinggi jika koloni-koloni Jepang disertakan. Meski keunggulan ekonomi dan populasi sekutu dimanfaatkan besar-besaran, selama serangan Blitzkrieg awal Jerman dan Jepang mereka menjadi faktor penentu pada tahun 1942. Setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet bergabung dengan sekutu, setelah sebagian besar perang ini menjadi perang atrisi. Sementara kemampuan sekutu untuk melampaui produksi poros sering dikaitkan dengan akses sekutu yang lebih besar ke sumber daya alam, faktor-faktor lain seperti keengganan Jerman dan Jepang untuk memperkerjakan wanita ke dalam tenaga kerja, pengoboman strategis oleh sekutu, peralihan terbaru Jerman ke ekonomi perang sangat berkontribusi besar. Di Eropa, kependudukan muncul dalam dua bentuk yang sangat berbeda. Di Eropa Barat, Utara, dan Tengah, yaitu Prancis, Norwegia, Denmark, negara-negara hilir, dan wilayah Cekoslowakia yang dianeksasi, Jerman menerapkan kebijakan ekonomi yang berhasil mengumpulkan 69 miliar Reichsmark atau 27,8 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir perang. Jumlah ini tidak meliputi perampokan produk industri, perlengkapan militer, bahan mentah, dan barang-barang lain. Dari situ pendapatan yang muncul dari negara-negara kependudukan mencapai 40% dari pendapatan yang dikumpulkan Jerman dari pajak, jumlah yang meningkat hampir 40% dari total pendapatan Jerman sepanjang perang. Selama penaklukan awal Jepang, negara ini mendapat 4 juta barel minyak yang ditinggalkan oleh pasukan sekutu yang mundur. Dan pada tahun 1943, Jepang mampu merebut produksi minyak di Hindia Belanda hingga 50 miliar barel dan 76% dari tingkat produksinya tahun 1940.
Selama Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat memiliki ekonomi yang direncanakan secara terpusat. Sumber daya strategis diproduksi dalam jumlah yang ditetapkan oleh Washington dan dialokasikan di antara pengguna akhir oleh pejabat publik yang duduk di Dewan Produksi Perang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, Great Depression di Amerika Serikat. Saya Ana Agung Yuniswan Dewi, NPM 029. Lanjut. Bagi Amerika Serikat, Perang Dunia II dan Depresi Hebat merupakan peristiwa ekonomi terpenting abad ke-20. Efek perang itu beragam dan luas jangkauannya. Perang dengan tegas mengakhiri depresi itu sendiri. Pemerintah federal muncul dari peperangan sebagai aktor ekonomi yang kuat, mampu mengatur kegiatan ekonomi dan mengandalkan sebagian ekonomi melalui pengeluaran dan konsumsi. Industri Amerika direvitalisasi oleh perang dan banyak sektor pada tahun 1945 berorientasi tajam pada produksi pertahanan atau kedirgantaraan dan elektronik. Demikian pula peningkatan substansi dalam pendapatan pribadi dan sering, jika tidak selalu, dalam kualitas hidup selama perang membuat banyak orang Amerika meramal perbaikan permanen pada keadaan materi mereka. Bahkan, ketika yang lain takut akan kembalinya depresi pasca perang. Akhirnya, skala global perang sangat merusak setiap ekonomi utama di dunia, kecuali Amerika Serikat, yang dengan demikian menikmati kekuatan ekonomi dan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah tahun 1945. Konflik global yang diberi label Perang Dunia II muncul dari depresi besar, sebuah pergolakan yang menggoyahkan pemerintah, ekonomi, dan seluruh bangsa di seluruh dunia. Di Jerman misalnya, kebangkitan Adolf Hitler dan Partai Nazi terjadi setidaknya sebagian karena Hitler mengklaim mampu mengubah Jerman yang lemah menjadi kekuatan militer dan ekonomi mandiri yang dapat mengandalkan nasibnya sendiri dalam urusan Eropa dan dunia. Bahkan kekuatan liberal seperti Amerika Serikat dan Inggris Raya diterpa depresi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah negara-negara ini mengalami Great Depression ataupun mengalami perekonomian yang kacau selama Perang Dunia Kedua. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti industri-industri yang memang ditutup selama perang, ataupun juga sumber daya yang didatangkan dari negara lain itu semuanya di cut off. Jadi negara-negara ini mengalami kesulitan terhadap ekonomi yang berjalan di negaranya. Selain itu juga ada beberapa hal, yakni seperti beberapa negara yang masih bisa mengakali perekonomiannya sehingga mereka masih bisa survive di tengah Perang Dunia Kedua. Tapi secara garis besar perekonomian di tahun 1939 sampai dengan 1945 di dalam peristiwa World War II ini, perekonomian negara-negaranya mengalami kekacauan. Baik, saya rasa sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, terima kasih karena sudah menyimak. Sekian dan terima kasih. Om, Santi Om.